Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Anda boleh baca beritanya di mana-mana, tapi untuk mendapatkan konteks dan insight di balik berita itu, silakan bergabung bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Ya. Dan kita sepertinya masih ada sambungannya dengan yang kemarin, tapi juga kita akan membicarakan soal Rudi Soik, Mas Hersu Oh ya, iya, 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 yang iya, iya, iya. Itu kan keren, kemarin itu dia kan ya di hadir di Komisi 3 dan dipertemukan dengan Kapolda NTT ya Mbak ya. Yang menarik itu sekarang ini kelihatannya mafia-mafia yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian di NTT kelihatannya kebentok kali ini ya. Nah, karena yang dihadapin itu ponakannya Pak Prabowo yang juga anggota DPR ini sahabat kita juga ya Mbak ya, Saras ya. Ini memang ini orangnya asik menurut saya, Saras nih Mbak, putranya Pak Asim, tapi orangnya humble gitu ya Mbak ya, dan gaul, dan rupanya ternyata dia aktif sebagai tidak pidana apa, aktivis tidak pidana penjualan orang ya. Ya, dagangan orang. ya, ya, dan kalau Anda tadi ngomong apa, Rudy Soik, saya terus terang nggak begitu mengikuti kasus ini, tapi tiba-tiba begitu saya lihat dia ini menarik ini kasus ini ya, ada polisi seperti Rudy Soik ini, harusnya orang seperti ini yang jadikan wajah utama dari Polri itu. Ini kalau dia ini apa, kemudian diangkat jadi duta gitu ya, duta Polri, ini citra polisi akan lompat tinggi nih, karena nggak seperti yang kan selama ini dicitrakan bahwa polisi itu selalu negatif dan sebagainya. Nggak, masih ada orang seperti Rudy Soik. Ini apa hubungannya sama Wilfrieda Soik ya? Nama-nama sama-sama famnya ya. Ini yang dulu TKW yang hampir dihukum mati di Malaysia dan kemudian diselamatkan oleh Malaysia. Pak Prabowo itu ya. Iya, mereka masih kerabat Mas Hersu. Jadi Masih mereka masih kerabat. saudara, ya, Mm, namanya sama-sama Soik dan Saraswati juga mengungkap itu begitu. mm, Jadi dia mengatakan kalian mungkin masih ingat itu Wilfrieda Soik yang hampir dihukum mati di sana. mm. Ketika itu kan dibela oleh Pak Prabowo ya pada tahun Ya. 2013 dan 2014. Mm. Jadi 2013 kalau kita masih ingat Pak Prabowo itu ke Malaysia, 2014 itu Iya sih. kemudian diputuskan dia untuk bebas gitu. Nah, kita Iya. mungkin sedikit kasih kasih background ini soal Ya. Wilfrieda Soik ini. Jadi makanya sekarang tadi Mas Hersu Nyambung kan ya. Ya. kontras sekali ya Mm. ketika kemudian Wilfrieda Soik ketika itu diselamatkan oleh Pak Prabowo. Mungkin kali ini Rudi Soik akan diselamatkan Oleh 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 keponakan Sarah. dari Pak Ya. Prabowo. Ayo Mbak Saras, maju kita support ya. Pokoknya sama Anda bener, kita dukung penuh gitu ya. Saya Iya, saya iya, senang lihat tampilan dia, dia sebagai anggota DPR gitu, wakil ketua komisi 7 ya kalau nggak salah dia ya. Tapi dia betul. datang ke situ bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan, tapi sebagai apa sih nama dia itu, dia relawan untuk tidak pidana penjualan Iya, orang jadi ya, perdagangan orang ya. iya, betul Mas Hersu. Dia itu Ketua Umum Jaringan Nasional Jarnas, Oh, oke. anti tindak pidana perdagangan orang. Dan kita Keren, tahu keren. TPPU ini memang korbannya banyak yang berasal dari daerah-daerah miskin, Mas Hersu. Ya, Jadi NTT dari itu provinsi anunya miskin. ya, Nah, lumbungnya ya, ya, TKI itu ya. Ya. betul, betul. Jadi NTT, NTB itu banyak sekali korban dari sana. Bahkan Saras mengatakan itu bahkan ada dalam 1 tahun itu di NTT sendiri itu ada bisa 100 jenazah begitu ya pulang dari itu Gila ya. banyak jumlah yang sangat banyak ya Mas Hersu ya untuk Iya. NTT saja begitu dia Jadi mengatakan. bukan Jadi pulang dia bawa itu uang, tapi bawa jenazahnya ya, kembayang kembali jenazahnya ya. ya, Oh. dan itu terjadi karena apa? Karena mereka itu dijual, diperdagangkan, Mas Hersu. Hmm. Jadi mereka itu ke sana secara ilegal, ke luar negeri Ya, secara ilegal. Ini bisa ke negara mana saja. ya, Jadi ya. misalnya tidak hanya ke Malaysia, mereka juga bisa ke Hong Kong, bisa ke Hmm. Arab, bisa ke Taiwan apa dan sebagainya. Dan seperti kasus Wilfrieda Soik, itu kasusnya dia akhirnya bisa terlepas ketika di persidangan karena terungkap ternyata dia adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dia Mm-mm. itu dijual ketika dia masih di bawah umur dan Mm-mm. ketika dia melakukan pembunuhan terhadap majikannya gitu. Jadi dia dituduh membunuh dengan tusukan gitu beberapa tusukan ke majikannya yang sudah tua begitu ya, sudah berusia 60 tahun kalau tidak salah apa namanya memang menyandang kebutuhan khusus begitu. Mm. Tapi si Wilfrida ini sendiri pun
dari anak kecil, korban dari perdagangan orang dipisahkan dari orang tuanya dan harus bekerja di sana dan dikisahkan memang eh, majikannya tersebut memang juga ya kurang lebih melakukan penganiayaan lah, kurang lebih Hmm. demikian Mas Ersu. Ya, 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 Bagaimana perasaan kalau kita membayangkan ya anak kecil dari ya. desa, Hmm. kemudian dia dihadapkan pada sebuah keluarga harus melakukan kerjaan yang di luar kapasitasnya, bisa jadi hampir 24 jam, belum tentu makannya juga baik begitu ya, asupan makanannya, dan akhirnya dia meronta begitu. Makanya ketika itu Wilfrida dan juga sebetulnya banyak ya korban dari tindak Hmm. pidana perdagangan orang ini yang ketika mereka itu melakukan perlawanan begitu ya, mereka diduga dalam keadaan stres, depresi atau masuk ke dalam kategori ODGJ begitu, tidak waras. Sehingga ketika mereka dibebaskan dari persidangan pun mereka ini harus dirawat dulu, direhabilitasi di Jadi rumah sakit jiwa termasuk yang tidak begitu. bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya karena ODGJ-nya itu ya. Betul, Ya, ya, beda dengan betul. apa ODGJ yang disebut oleh netizen beda ini ya. Oke, ini Malah dapat jabatan Mas Ersu ya, kalau ya, itu. ya, ya menarik ini ya kasus ini dan ini sekarang muncul Rudi Soek. Jadi saya tadi juga Betul. mikir-mikir apakah Rudi Soek itu betul-betul dia ini tiba-tiba kok di apa di PTDH di apa pemberian tidak Mhm. hormat gara-gara salah pasang polis lain di katanya begitu ya polis lain dalam di rumahnya di gudangnya pemilik di gudangnya mafia eh, apa mafia BBM ilegal gitu Solar. ya Hmm. BBM ilegal atau sebenarnya dia ini juga jadi karena selama ini jadi aktivis dari TPPO itu juga banyak musuhnya kan ini mafianya juga banyak kan Mbak apa TPPO dan ini biasanya melibatkan aparat kan gitu tidak bisa mereka bermain sendiri termasuk soal BBM ilegal itu biasanya juga melibatkan aparat gitu ya kita tidak ingin Ya, menyebut bahwa Polri sebagai sebuah lembaga tapi ada saja yang ikan busuk itu di situ ya kan gitu. Oke, nah, ini ya. menarik. Tapi sebelum itu saya kira kita penting juga untuk membicarakan satu yang kemarin kita bicarakan ada lanjutannya dan kita mengingatkan bahayanya juga, gitu ya, Mbak Agi. Hmm. Soal Mhm. pencitraan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Gibran yang terus-menerus kita lihat kan Pak Jokowi juga setelah pulang ke Solo kelihatannya terus aktif seperti itu, media sosialnya juga selalu diupdate dan Gibran tuh yang kemarin mencolok itu kan ketika dia tiba-tiba meninggalkan Komplek Akmil di Magelang lebih dulu dari rombongan Pak Prabowo dan menteri-menteri yang lain begitu kan Betul. harusnya nggak boleh semacam itu seorang wakil Mhm. presiden mendahului presiden ya kalau ada kondisi darurat misalnya urusan keluarga yang emergensi banget gitu mungkin dia bisa izin gitu ya tapi kalau dia ternyata kemudian kedapatan keluar dari situ kemudian dia belusukan di pasar ya berarti dia bukan kondisi darurat dia ngejar kerumunan begitu dan ini jelas ini bagian dari dia sudah mulai curi start untuk yang kita sebut kemarin Pilpres 2029 kan gitu ya Mbak. Iya, oke. Dan kita tahu bahwa itu pola yang persis sama yang dilakukan oleh Jokowi begitu. Tapi kenapa itu tetap dilakukan? Saya nggak yakin bahwa dia ini ya pokoknya asal senang aja ke pasar. Pasti ada tim konsultannya gitu yang bisa menjelaskan kepada dia, oh Pak Prabowo biarin aja cerita yang muluk-muluk tentang bagaimana mesejahterakan rakyat dan sebagainya. Kemudian apa proyek dia menolak proyek mercusuar ini kan semua heroik, tapi itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu mungkin dimakan oleh kelas menengah ke atas gitu ya, yang secara populasi nggak besar, tapi populasi yang besar itu adalah populasi yang miskin, populasi pendidikannya yang rendah, dan kemudian apalagi populasi apa Mbak ya tidak melek narasi seperti itu, dia lebih kagum melihat orang-orang seperti 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 Pak Jokowi sekarang Gibran yang sedang belusukan. Mhm. Dan mau nggak mau kan Mhm. gini, kita mesti ngomong jujur secara populasi kan masyarakat Jawa juga banyak ya Mbak, terbesar ya di kita ya. Mhm. Dan orang Jawa kan Betul. untuk orang itu ada kan bagaimanapun orang Jawa itu ada strata sosialnya, feodalismenya itu kan cukup kuat gitu. Kalau Mhm. melihat orang presiden Ya. atau anaknya presiden kok seneng belusuan itu kan buat mereka buat orang-orang ini terkiwir-kiwir gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Ya, itulah yang disasar Mas Ersu. Tentunya Hmm. gerakan atau aktivitas dari Gibran ini sudah melalui penelitian ya oleh timnya, tim medianya, sudah melalui Lembaga survei. observasi Nah, jangan begitu. lupa survei-survei Iya, ya. Hmm. betul. Termasuk juga tim survei itu masuk ke dalamnya. Jadi
apa yang dilakukan itu tidak sekonyong-konyong, tidak oh ya udah mampir aja, enggak seperti itu. Kalau saya rasa itu memang sudah teragendakan, sudah dan sudah ada targetnya. Dan di bawah meja saya rasa survei tetap dilakukan tapi tidak dipublikasikan. Survei yang sungguh-sungguh keadaan di lapangan, yang untuk memotret Oke, sekian kali terjun ke lapangan, sekian kali ke pasar gitu. Ya, Bagaimanakah hmm, pendapat dari masyarakat sekitar dan ya, sebagainya? Dari surveinya dilakukan dari sejak sebelum datang ke lokasi sampai kemudian sesudah mendapatkan propaganda yang seperti itu, sesudah itu bagaimana pendapat masyarakat terhadap sosok Gibran ini. Biasanya dilakukan seperti itu, Mas Irsu. Jadi ya seperti kata Mas Irsu tadi, itulah yang memang bisa dia lakukan dengan ya. biaya yang kalau dulu dia misalnya pergi ke lokasi, ke daerah begitu ya, itu dengan biaya sendiri. Kalau ini sekarang kan dibiayai oleh negara, jadi enak Kawal lagi, betul gitu dikawal kan. sama Pas Pampres. Ya. Ya, Gitu. dikawal oleh Pas Pampres, Tim medianya semuanya pemerintah, tim media pemerintah, kamu bisa dibayar semua ya, beres ya. Nah, ini saya cuma penting betul. mengingatkan teman-teman. Saya lihat setiap kali ada konten Gibran itu cenderung teman-teman mengolok-olok gitu dan menganggap underestimate Gibran. Iya sih, memang dari sisi intelektual dan sebagainya kita udah tahu semua lah. Gibran tuh nggak bakal nyambung dan saya kira dia di Akmil kemarin juga nggak nyaman gitu. Atau kalau orang Jawa bilang nggak gaduk lah gitu ya, nggak sampai Hmm, anunya ya, kita ya. dengar briefing-briefing dari Sri Mulyani, dengar dengar tentang apa visi tentang Pak Prabowo, dia pasti nggak capek dan dia nggak nyaman. Dia kayak seperti burung gagak di tengah apa burung merak gitu ya sepertinya kan kalau analoginya. Tapi jangan salah ya, ini dia dia itu adalah bagian dari gambaran umum masyarakat kita seperti itu. Gitu loh sebenarnya yang kan kita mesti ingatkan lagi bahwa IQ kita rata-rata nasional 78. Itu rata-rata loh ya. Artinya rata-rata itu ada yang memang sangat tinggi banget, tapi banyak yang juga di bawah gitu loh. Jadi artinya di bawah 78. Anda bisa bayangkan untuk orang IQ yang seperti itu kemudian melihat Pak Prabowo kerja keras membangun terus kemudian dia terbang kemana-mana misalnya pertemuan-pertemuan internasional gitu nggak akan nyampe ke mereka itu yang nyampe kepada mereka itu yang orang yang belusukan oleh Pak Jokowi yang sekarang dilakukan oleh Gibran. Jadi saya jujur sejak hari ini saya mesti mulai ingatkan saya kekhawatiran saya karena akan berlanjut era seperti Pak Jokowi lagi. Bayangkan kita Pak Jokowi 10 tahun aja buat banyak sekali apa merosot ya kualitas bangsa ini. Dia di pendidikannya merosot, demokrasinya merosot, kemudian apa kebebasan merosot, ekonomi juga merosot. Dilanjutkan pada Gibran. Bayangkan apa yang akan terjadi bangsa Indonesia ini. Saya mesti ngomong sejak awal terus terang hati-hati jangan diketawa jangan dianggap bercandaan tuh Gibran tuh serius itu dan karena apa Pak Jokowi nanti Pak Prabowo dan timnya kerja keras membangun apa meningkatkan ekonomi dan itu pun berat banget situasinya gitu ya Mbak ya fokus Hmm. nggak cukup tenaga kerjanya satu dua apa 24 satu kali 24 jam nggak cukup dalam seminggu gitu ya. Sementara yang kawan ini asik aja dia belusukan sana sini lihat proyek. Untuk apa coba gunanya dia meninjau-ninjau itu kan itu kerjaannya Menteri PU. Emang dia bisa ngasih jalan Hmm. keluar apa kalau terjadi apa-apa di situ kan nggak ada kan. Itu kan semua tujuannya untuk muncul di media bahwa dia tetap bekerja dan kemudian bertemu dengan orang-orang pasar-pasar tuh senang banget ketemu orang seperti Gibran tuh. Anda aja yang nganggap wah pelongo-pelongo apa salah ya bagi kalau Anda berpikir seperti itu. Iya. Iya, terus ngomong apa lagi ini situasinya memang seperti ini. Ini hanya kalau dibuat sebuah hukum yang membatasi hal tersebut, Ya, membatasi mungkin bukan membatasi soal Gibran jalan-jalan, tapi membatasi media sosial ya Mas Hersu. Bukan berarti kita pun bermain di media sosial nih, off the record begitu ya. Tapi membatasi dalam hal, misalnya media sosial yang malah membuat buruk pendidikan, media sosial yang malah membuat orang tidak berpikir, orang hanya joget-joget gitu. Mas Hersu mungkin belum tahu nih. Nanti nah, lebih heran lagi kalau ada tahu ada kampung TikTok. iya Kampung iya. TikTok di Sukabumi, Mas Hersu. Mm, Itu ada sebuah kampung yang dimana tadinya ada seorang tukang cukur lah kalau tidak mm, salah ya.
tukang cukur atau tukang jahit ya, saya lupa. Dia keliling begitu kan, dan kemudian dia mendapatkan ide karena dia melihat orang yang joget-joget itu disawer kan, Hmm. disawer di TikTok. Sawerannya itu bisa mendapatkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Hmm. Akhirnya dia mengajak orang di kampungnya itu membuat kelompok, sedikit demi sedikit ada kelompok ibu-ibu, emak-emak, remaja, bapak-bapak, laki-laki. Mereka di kampung itu budayanya adalah bertani dan berkebun. Hmm. Dan akhirnya mereka dikelompokkan, mereka disuruh joget, Mas Hersu. Hmm. Sehari itu bisa sekian kali tapping dan bahkan live di TikTok begitu. Dan kemudian orang nyawer. Nah, sekali mereka tampil itu dapat sekian juta, dapat sekian ratus ribu, dapat sekian Hmm. juta yang bisa dibagikan. Dia mengatakan sebagai seorang manajer atau produser, dia mendapatkan hanya 20% saja katanya. Hmm. Sisanya itu adalah untuk mereka-mereka itu. Bayangkan kalau seandainya mereka bertani dan bertaninya itu gagal panen apa dan sebagainya, apalagi sebagian besar di antara mereka hanyalah buruh, Hmm. mereka akan lebih memilih joget, mendengarkan Iya, musik, tinggal joget-joget, dapat saweran. Dan itu terjadi, Mas Ersu. iya, Itu iya, iya, menjadi iya, iya. viral dan menjadi inspirasi di banyak tempat. Bagaimana kalau kita juga membentuk itu? Kita cuma tinggal ini, kita nggak usah ngomong, beneran nggak usah ngomong, tinggal ganti-ganti lagu saja. Kita tinggal joget, jogetnya yang lucu-lucu, dengan gerakan yang kadang-kadang agak sensual, gerakan-gerakan yang aneh-aneh, orang makin ketawa, orang itu nyawer, Mas Hersu. Begitu. Jadi eh, eh, ini hanya hukum yang bisa membatasi orang-orang berperilaku seperti itu. Indonesia akan jadi seperti apa ke depannya? Kalau seandainya mereka menganggap bahwa oh, berdagang tidak perlu, kita sudah main TikTok saja. Bertani tidak perlu serius gitu. Mereka jadinya juga apa ya, tidak memiliki program untuk dirinya sendiri. Ya udah lewat itu saja begitu. Hmm. Ini adalah pembodohan jelas. Serem Dan ya. kita tahu Mas Hersu, iya, seperti misalnya ya, ini di luar dari apa kinerja Gibran yang seperti itu begitu ya. Gibran sudah jelas dia tahu betul bagaimana cara menarik hati, bagaimana menarik simpati dan bahkan menarik suara dari anak-anak Gen Z yang memang seperti itu pola-polanya gitu. Kebanyakan mereka sekarang sudah tidak dididik untuk membaca dari kecil, sudah tidak, Mas Hersu. Hmm. Karena orang tua, baik itu orang tua yang berpendidikan tinggi maupun orang tua yang ya biasa-biasa saja, misalnya pedagang pasar yang tadinya dia juga tidak berpendidikan tinggi, misalnya seperti itu, mereka membekali anaknya dengan gadget saja gitu. Kan Iya. makin lama gadget makin murah, tidak perlu yang baru. Mungkin kalau orang bilang gini, loh bekali gadget berarti mereka kaya dong. Enggak, gadget 500 ribu Wah, tuh sudah iya, bisa dan mereka dapat uang dari gadget yang seperti itu. Dan iya, 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 kemudian iya. ya akhirnya anaknya tumbuh menjadi yang seperti yang kita lihat sekarang, Gen Z yang apa namanya maunya prosesnya cepat, begitu Mas Hmm. Hersu. Mereka yang menganggap bahwa diskusi itu adalah sebuah pembelajaran, yang menganggap bahwa menulis dan membaca itu akan membuat mereka menjadi manusia yang terdidik. Itu sudah tidak ada lagi, hampir gitu ya, hampir Ya, tidak ada. Itulah kenapa sampai usia SMA pun, anak SMP ketika ditanya apa kepanjangan dari SMP, mereka tidak tahu apa kepanjangan SMP. Masuk akal tidak? ya, Kita nama tidak akan pernah ya, membayangkan. nama Kita provinsi akan juga nggak sampai tahu. pada seperti itu. Ya, Mbak ya, nama provinsi Dia aja tidak nggak tahu. tahu. Ya. Padahal Betul. mereka Jadi tinggal di banyak situ. sekali Ya, mereka mereka tidak. tinggal di situ nggak tahu mereka tuh tinggalnya di provinsi mana banyak nggak tahu. Ngeri Iya. ya, ngeri. Dan Ngeri jangan sekali Mas jangan Hesu salah pembodohan banyak ini. ini politisi-politisi demagog gitu yang dia itu yang Ya. kemudian mereka memang sengaja membuat bodoh para bangsanya supaya mudah dieksploitir seperti itu, mudah dimobilisasi kan gitu ya. Yang itu tanda-tandanya sudah Hmm. terjadi. Kita mesti ngomong terus terang saja bahwa di era Pak Jokowi itu terjadi gitu dan itu kira-kira akan berlanjut. Nah, kalau pada era Gibran, soalnya kalau di rakyatnya dibikin cerdik ya orang seperti Gibran nggak akan dipilih gitu loh. Ya kan? Jadi Betul. ini sekali lagi please ya, Anda jangan ketawa-ketawa. Tolong Anda pikirkan juga bagaimana caranya agar demokrasi kita itu kemudian tidak dibajak oleh ya ini tadi ketololan-ketololan yang ada di media sosial gitu yang akhirnya menjadikan kita ya, akhirnya mendapat pemimpin ya kelas-kelasnya seperti Gibran gitu loh. Ini kan orang sering ngeluh apa atau sering meratap apa yang terjadi pada bangsa ini kok kok kita dapat pemimpinnya seperti Gibran yang membayangkan. Coba bayangin sekarang kemarin saya mau bahas misalnya dengan Bung Slamet Ginting. Ini kan yang jadi ajudan itu adalah perwira-perwira terbaik, perwira menengah terbaik dari akademi Hmm. tentara, Melalui militer, seleksi pula. ya, melalui seleksi yang Hmm. ketat. Terus kemudian kan mereka itu diharapkan satu orang pinter, kemudian dia dijadikan ajudan petinggi negara. Itu kan mereka ada proses transfer knowledge ya. Sejak awal Hmm. mereka itu sebenarnya sudah Hmm. disiapkan jadi pemimpin gitu loh. Karena Hmm. ya dengan terlibat dengan dekat, saya bayangkan orang
misalnya kolonel yang kemudian jadi ajudannya Pak Prabowo terus dia nampingin itu kan dia pasti akan banyak dapat transfer knowledge dari Pak Prabowo dan bagaimana cara dia ngambil keputusan. Nah kalau Gibran mau dapat apa? Kan kasihan banget perwira-perwira yang dijadikan ajudan itu loh yang mesti kita pikirin. Please ya jangan hanya ketawa-ketawa, jangan bercanda-bercanda ya. Ini serius loh ya. Iya, Oke. Mas Erso, Ya. dan apa masyarakat yang seperti itu mudah sekali digiring. Saya Oh misalnya ini iya dong. sedikit saja ya, seperti misalnya Najwa Shihab yang sudah Oh 2 hari ini iya ya. menjadi Gimana gimana? trending topik, Nana Mas gimana Erso. apa cerita Nana ini? Saya udah lama enggak. Iya, ini Nana ya, teman kita juga di Metro TV dulu. Hmm. Jadi Nana ini pada saat apa namanya memberikan komentar lah begitu ya intinya. Mungkin ini sudah banyak yang tahu juga memberikan komentar soal kepulangan Pak Jokowi ke Solo yang dia mengatakan sekedar celutukan saja sebetulnya, tapi ini ada konteksnya dengan apa yang dilakukan oleh anak Pak Jokowi yaitu Kaisang yang ketika itu dia mengatakan bahwa dia hanya nebeng saja di pesawat jet pribadi yang kemudian viral itu. Dan sementara Nana juga nyeletuk begitu ya, dia mengatakan bahwa oh ya Pak Jokowi tidak jadi kan, tidak jadi naik pesawat komersil dan akhirnya nebeng pesawat TNI AU begitu. Nah, kemudian dijawab oleh teman-temannya dalam ruangan yang sama ketika itu bahwa oh tapi ini nggak nebeng ya kalau kalau ini apa ya kurang lebih ini dihantarkan lah begitu ke Solo gitu. Tapi kita tahu ini konteksnya adalah Satire. nyindir dengan apa Nah, yang satire ya, ya dikatakan. satir. Hmm. Ya, kalau seandainya kita bicara lebih jauh, sebetulnya apa yang ada di kepala Nana tuh saya pikirkan bahwa iya Pak Jokowi ya dalam hal ini bukan soal nebengnya, tapi soal begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Anggaran yang begitu besar karena tidak hanya sekedar naik pesawat TNI AU, tapi begitu dikawal begitu juga dengan 8 jet tempur begitu yang menjadi kebanggaan kita itu sudah biayanya sudah berapa begitu Mas Hersu yang dikeluarkan hanya untuk mengantarkan Pak Jokowi pulang ke Solo begitu ya. Kalau seandainya dia bijak, saya rasa pun dia akan menolak seharusnya demikian gitu. Ini tuh menjadi ramai sekali Mas Hersu dan kemudian Najwa ini betul-betul dibully, dihujat begitu ya, dikata-katain sudah pastilah itu kata-kata pulang saja ke Yaman, kamu tidak berhak di Hmm. sini, Ya, kamu ya. di sini juga hanya nembeng di Indonesia ini, kamu bukan orang asli Indonesia. Hei, saya tidak pernah mendengar orang-orang yang sama ini yang ada di TikTok ini, mereka mengatakan, hei kamu para koruptor, kamu bukan orang asli Indonesia, kalian Hmm. berasal dari Singapura, mungkin berasal dari Cina, kan kebanyakan memang demikian, sorry to say. Pada kenyataannya, memang para oligarki di Indonesia ini, sebagaimana juga dialami oleh negara Afrika misalnya, yang di sana banyak pendatang juga dari Cina, begitu keturunan dari Cina, dan kemudian menjadi oligarki di sana. Dan di Indonesia mereka juga memanfaatkan sistem hukum kita Ya. yang rapuh, yang lemah, yang koruptif dan sebagainya, kemudian menjadi penguasa ekonomi di sini. Itu sudah banyak sekali yang membicarakan soal itu dari mulai Pak Mahfud MD, dari Hmm. mulai banyak lah apa para pengamat ekonomi begitu kan Mas Hersu. Dan ini para buzzer dari Pak Jokowi, buzzer dari Gibran yang membuli Najwa Shihab ini tidak pernah mengatakan itu, menyinggung rasis itu kan sesuatu hal yang sangat-sangat rasis Mas Hersu. Nggak boleh Apalagi ya. Karena hal nggak yang boleh sama sekali begitu kan. Hmm. Tapi mereka, ya itulah otak mereka memang sudah tergiring ke situ. Framingnya sudah terlalu apa ya Mas Hersu. Eh, eh, Mereka betul-betul hanya ke satu arah saja. Apa yang diperintahkan, dan Nah, di antara mereka saya lihat tidak selalu buzzer. Mereka bahkan organik. Tapi organik seperti apa? tapi Organik yang seperti disebutkan Mas Hersu tadi. iya. Begitu. Mereka para warga, terutama TikTok ya. Kalau saya lihat di X itu jarang. Ada juga yang misalnya TikTok masuk ke X, mereka akan tersadar gitu kalau di X itu cara itunya bukan tidak terlalu dibully, dihajar habis seperti di TikTok ya Mas Ersu, tapi mereka akan disadarkan dengan berbagai argumentasinya bersifat akademis. Nah, mereka ini para TikTokers atau jamaah TikTok atau apa penghuni TikTok ini mereka tidak betah kalau seperti di X karena Hmm. mereka banyak sekali akademisi di X gitu yang kemudian memakai data BPS, data diambil Oh, dari oke. mana-mana. Mereka Hmm. tidak suka kan membaca data Iya, seperti itu. Mereka iya, iya. biasanya hanya bernarasi, membuli, Oh. dan itu dianggap Nah, berhasil. Data UNESCO 73% jurnalis perempuan yang waktu itu disurvei mengaku mendapatkan ancaman, apakah pembunuhan atau ancaman pemerkosaan, yang pernah juga kemudian kita alami gitu ya, dan ancaman-ancaman lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang sekarang hari-hari ini terjadi adalah teman-teman metode yang paling sering dan kemudian dianggap efektif itu kill the messenger. Ya.
Jadi berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax. Tujuannya apa? Menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Kill the messenger. Dan ini mengkhawatirkan terutama kalau kita lihat platform yang digunakan itu platform yang sangat mudah menyebarkan informasi. TikTok misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkannya karena TikTok itu mainly digunakan oleh dede-dede, anak-anak muda. Dan yang mengkhawatirkan lagi ada hasil Reuters Mbak yang terbaru. Itu penelitiannya sih penelitian dunia ya. Dibilang 27% pengguna TikTok nggak bisa membedakan mana fakta, mana dusta, mana sampah, mana fakta gitu. Itu survei internasional. Aku cemas nih, aku khawatir jangan-jangan di Indonesia angkanya bukan 27% yang nggak bisa membedakan, tetapi lebih tinggi dari itu. Karena ada juga nih hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Deakin University dan UGM. Gen Z kalian dede-dede yang dipuja-puja sebagai generasi yang melek digital. Mayoritas tidak bisa membedakan mana hoax, mana fakta. Nggak tahu bedanya berita dan opini. Dan bahayanya lagi, kalaupun Gen Z tahu bahwa ini fakta atau bahwa ini dusta, mereka tidak mau menyebarkan itu, jadi berhenti di mereka. Tidak ada dorongan untuk memberitahu, hey ini hoax loh. Ya. Dan itu menurut saya yang berbahaya terutama hari-hari ini. Ketika fitnah digunakan untuk menjatuhkan si pembawa pesan, sehingga si pembawa pesan nanti akan takut untuk bersuara, si pembawa pesan akan ragu untuk menunjukkan sikap dan menunjukkan kebenaran kepada publik. Dan ini tantangan kita hari-hari ini, Mbak Uni. Ya, setuju banget 1000% sama Nazwa, tepuk tangan. Saya melihat Saya dari teringat kalau dulu dijogetin aja itu mungkin karena itu ya Mbak ya, apa dijogetin aja gitu. itu salah satunya, itu salah satunya, dan itu kan juga memang dipakai di Filipina ketika itu ya Mas Irsu, Bongbong Marcos itu memang dia joget-joget, dia juga tidak terlalu banyak bernarasi, dan tim yang sama itu kan kemarin juga datang ke Indonesia itu dibocorkan oleh Romi ya, Roma Hurmuzi dari politisi P3, dan mereka mengatakan, bahkan Roma Hurmuzi ini mengatakan sebelum tim itu tiba di Indonesia, dia sudah tahu bahwa ini akan mengikuti pola, jadi nantinya akan joget-joget saja, jogetin aja, karena tim medianya itu, tim konsultan itu sama dengan yang ada di Filipina. Dan saya waktu itu terkejut, masa sih yang bener nih bohong nih, ternyata betul. Iya, dan kemarin kalau nggak salah satunya memberikan pembekalan itu di Hambalang, Ana Murero itu yang wartawan televisi yang dari Rumania ya, wartawan Rumania di Inggris itu kan itu tim konsultannya itu yang termasuk dia yang menggarap di Filipina tuh, Mbak. Iya. Gitu. Betul, dia memang tim konsultan internasional si Ana itu ya. Iya. Oke. Ya, ini please ya, serius sekali lagi ya. Saya worry dalam beberapa hari ini melihat situasi semacam itu. Dan nanti jangan kaget kalau tiba-tiba Anda realitas bingung lagi. Loh, kok kenapa ya orang seperti Gibran, katakanlah nanti misalnya berkontestasi dengan Pak Prabowo dengan narasi-narasi yang canggih, Pak Prabowo kalah loh sama Gibran. Jangan salah loh nanti. Ya, kan gitu. Betul. Karena Pak Prabowo jiwa nasionalismenya memang itu yang namanya tertanam ya di dalam tubuh, di dalam pikiran, dan dia tumbuh dengan itu selama bertahun-tahun dengan pendidikan, dengan dia ikut berjuang di lapangan begitu, dan di garis depan mempertaruhkan nyawa dan sebagainya, itu tidak akan hilang. Dan saya rasa dia akan lebih sibuk untuk soal itu. Seperti misalnya kali ini dia meminta supaya tidak ada lagi mobil import untuk kelas menteri, untuk sampai dengan eselon 1 dan sebagainya, begitu kan Mas Herso? Tapi itu kalah nantinya dengan narasi yang Gibran yang belusukan ke pasar, dia ketemu gini. Mungkin ada yang begini, kok itu kan memang harus dia, misalnya dia harus ke pasar, kalau seandainya dia ke pasar harga berubah. Kan tidak, dia harus dibenahi di perdagangannya, di aturannya, di aturan ekspor importnya, kemudian sidak di pelabuhan, terus kemudian bagaimana mengencourage petani, memberikan subsidi, mengubah anggaran dari satu pos ke pos yang lain, begitu subsidi diberikan kemana, pelatihan, penguatan terhadap penyuluh, sebagainya. Pokoknya tindakan yang seperti itu yang bisa membuat ekonomi menjadi lebih baik. Bukan pergi ke pasar yang hanya bertanya harganya berapa. Berarti naik sedikit, hanya sedikit. Sudah turun. Naik karena apa? Sistemnya bagaimana? Kan itu Mas Hersu begitu ya. Jadi
Ya. penting, tidak ada yang akan berubah hanya dengan dilihat Oke. dan ditanya-tanya begitu saja. Oke, jadi kita penting ingatkan ya, bukan mau adu domba ya. Ini cuma serius kita ngomong, ingatkan timnya Pak Prabowo. Bagus, membuat narasi-narasi yang sangat sophisticated itu keren. Saya mesti bilang yang termasuk mobilnya itu, pakai mobil maung semua para menteri yang selama ini gayanya mewah-mewah. Saya jadi teringat para pemimpin di India ya. Dulu kalau kita pergi ke India itu jarang menteri-menterinya atau perdana menterinya pakai produk-produk dari mobil dari Jepang. Mereka pakai mobil produk India dan akhirnya industri mobilnya India kan tumbuh Mbak sekarang Betul, ini ya, ya betul. Jadi kita betul. dimulai dari itu keren, ya mesti harus diakui. Tapi apakah itu kemudian sampai kepada pada publik? Ya itu yang mesti jadi PR-nya dipikirkan. Jangan dianggap lucu-lucuan juga. Jadi kalau memang Pak Prabowo masih mau nyalon lagi ya pikirkan itu gitu ya. Tapi kita tidak mendorong dia kemudian jadi gaya-gayanya Pak Jokowi ikut belusukan di pasar. Nggak banget itu dia. Citranya beda. Oke, Mbak Agi, nanti secara berkala kita harus ingatkan terus ini karena memori orang Indonesia katanya pendek, jadi kita harus terus ingatkan bahayanya bahwa kita siap-siap bahwa nantinya setelah 10 tahun dengan Pak Jokowi, seling sebentar paling dengan Pak Prabowo, yang kembali nanti akan ada Gibran. Dan kalau Gibran itu dipastikan akan juga 2 periode. Dan setelah Gibran 2 periode itu mungkin bisa anaknya, adiknya, kita nggak tahu yang ya kualitasnya nggak akan beda-beda jauh dari Gibran. Apes betul bangsa Iya. ini. Gitu. Yang salah Anda semua juga ya karena nggak mencoba membangun kesadaran itu dan nganggap ini hal yang remeh-temeh. Ya kita ngomongin yang tadi soal TPP tadi itu menurut saya juga itu sangat serius dan ini persoal kemanusiaan ya sudah lama sih kita sebenarnya ngendus ini dan kita prihatin lah dengan nasib saudara-saudara kita ini kan bayangkan mereka mimpinya itu kan mengubah hidupnya gitu ya Mbak Agi yang masa dikirim itu uang dolar ke rumah tapi yang datang malah peti mati itu cerita-cerita semacam ini drama banget ini kalau kita tahu kisahnya gitu ya Mbak Agi. Iya, Mas Hersu. Jadi yang mengemuka belakangan ini kan kasus Rudy Soik ya, di Mhm. mana dia ini kasusnya sebetulnya yang membuka adalah soal mafia BBM. Jadi dia ini Ini ingin polisi memberantas ya Rudy mafia. Soik ini ya Aibda ya angkat pangkatnya Polisi, ya. Hmm. iya dia Aibda begitu, Ibda ya, Inspektur Polisi Oh 2 ya itu ya Mas oh Hersu Ibda ya. ya bukan Aibda Inspektur Polisi 2 Iya, itu Ibda. jadi Iya. letnan letnan 2 lah dia ini ya. Hmm. Setara Oke. dengan Letnan 2 ya. Yes. Jadi jadi dia ini adalah polisi yang juga aktivis kalau saya rasa ya. Mhm. Karena jadi kalau kita lihat dari Rudy Soik-nya dulu ya. Hmm. Jadi mengemuka ketika Rudy Soik ini kemudian speak up lah begitu Mas Hersu ya, karena dia dipecat dari hasil sidang etik yang ada di kepolisian di Polda Nusa Tenggara Timur begitu. Nah kemudian dia dipecat di sana, dia mengatakan bahwa di situ kan ada beberapa klausul dari pemecatannya itu, yaitu antara lain seperti katakan Mas Hersu, karena dia salah menempatkan garis polisi atau polis line gitu pada jerigen-jerigen kosong begitu kan, yang di mana menurut dia itu merupakan salah satu barang bukti dari perdagangan solar begitu. Ini solar subsidi yang kemudian jadi Salah ada gunakan solar lah subsidi itu kan ya disalahgunakan. disalahgunakan. Mhm. Betul, karena solar subsidi untuk pembeliannya itu kan harus pakai barcode, Mas Hersu. Barcode ya. Jadi misalnya nelayan, begitu kita termasuk nelayan yang berhak untuk mendapatkan subsidi, kita mendapatkan barcode tersendiri. Nah, untuk pembeliannya menggunakan barcode. Nah, si pihak ini, mafia ini, mereka menggunakan barcode tersebut. Entah dia dapat dari mana, begitu Mas Hersu. Dan mereka mendapatkan kuota yang besar, begitu. Nah, ini sudah diendus. Karena apa? Karena terjadi kelangkaan solar di sana. Nah, ini kan busuk sekali kalau menurut saya ini. Terutama saya tahu persis kehidupan nelayan Mas Hirsu karena kebetulan ilmu saya itu salah satunya adalah soal itu begitu ya. Mhm. Penelitian saya juga banyak di bidang itu. Jadi nelayan ini kalau tidak mendapatkan solar yang dengan harga subsidi, mereka akan mendapatkan dengan harga pasar, harga yang mahal. Padahal Yang mereka ke laut itu ya gambling, belum tentu mereka dapat ikan iya gitu. iya. Akhirnya dia untuk membeli solar pun dia harus berhutang sampai ke laut, dia membawa perbekalan apa dan sebagainya, menempuh di laut pun juga banyak sekali bahaya, banyak juga yang tidak kembali, tapi karena perut lapar keluarganya di musim badai, musim barat, angin musim barat pun mereka harus melaut dan sebagainya. Dan kalau mereka tidak mendapatkan ikan maka makin menumpuk
Belum lagi kalau seandainya mereka posisinya tidak memiliki kapal atau perahu itu secara sendiri begitu ya Mas Hersu, sehingga Apa itu mereka namanya? rame-rame, Buruh mereka buruh menyewa nelayan dan atau apa? sebagainya. Oh, Mereka disebut. hanya buruh, betul Ya. statusnya hanya buruh seperti itu. Jadi saya rasa ini empati dari Rudy Soik ini sangat tinggi, Mas Hersu, dalam Hmm. melihat kehidupan nelayan di sana. Dan kita tahu di NTT itu memang masyarakat nelayan itu banyak sekali ya, seperti provinsi-provinsi yang kepulauan seperti itu kan Ya. memang jumlah nelayannya biasanya malah lebih banyak daripada jumlah petaninya begitu. Jadi petani ikan lebih banyak. Nah, bermula dari situ, kemudian ini bentrok lah apa yang dilakukan oleh Rudy Soik ini dengan mafia. Mafia ini artinya eh, ya pelakunya di lapangan, yaitu mereka yang mendapatkan keuntungan dengan membeli solar subsidi itu dengan menggunakan barcode tadi, begitupun pembackingnya yang ada di kepolisian, begitu. Hmm. Jadi dia, kalau menurut bahasa dari Saraswati, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, ini anak dari Pak Hasim Djoyo Hadikusumo, yang artinya adalah Ponakan Pak. keponakan dari Ya. Presiden Prabowo, begitu. Dia mengatakan bahwa dia berhadapan dengan institusinya sendiri. Dalam perjuangannya dia sering berhadapan dengan itu. Apakah Saraswati ini termasuk dia bagian yang kemudian untuk mengawasi hal tersebut? Tidak. Ini kebetulan mereka karena berteman, Mas Hersu. Mereka berteman karena Saras ini adalah aktivis dari sejak tahun 2009. Dia concern terhadap anti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang kemudian pada tahun 2018 kalau tidak salah berdasarkan narasi dia di Komisi 3 itu dia membentuk Jarnas. Jarnas ini adalah jaringan nasional. Karena TPPO ini antara lain ini selain menyasar yang ada di provinsi-provinsi yang memang miskin Mas Hersu, sehingga anak-anak mudanya itu tergiur begitu mereka dikasih tahu bahwa oh kamu bisa bekerja di luar negeri, nggak apa-apa usianya bisa dinaikkan apa dan sebagainya. Nanti kamu kami biayai. Padahal begitu di sana itu dianggap sebagai utang. Dan utang itu bunganya sangat besar sekali sehingga mereka seumur hidup tidak akan bisa membayar hutang tersebut. Bahkan mereka kemudian juga apa namanya gajinya itu kecil, bahkan makan mereka misalnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari itu pun dianggap sebagai utang. Jadi tidak ada harapan mereka untuk bisa kembali ke keluarganya lagi begitu. Nah, inilah kondisi seperti ini yang ketika itu dilakoni oleh Sarah sebagai aktivis dan disitulah dia berkenalan dengan Rudy Soik. Kebetulan Rudy Soik ini satu keluarga dengan Wilfrida Soik yang ditolong oleh Pak Prabowo dan dia adalah Oh. korban perdagangan orang juga dan sejak Hmm. itu dia tahu keluarganya menjadi korban dari TPPO tersebut ya dia masuk ke dalam bergabung bersama Saras begitu Mas Hersu. Nah, Saras ini mengatakan di Jarnas itu ada 30 orang tokoh penting begitu ya. Artinya tokoh yang memang betul bekerja begitu ada 30 orang dan itu tersebar di seluruh Indonesia begitu. Nah, itulah yang kemudian membuat Saras ini merasa dan dia tahu betul soal bagaimana Rudy Soik ini berhadapan dengan mafia BBM, solar subsidi, dan juga berhadapan dengan mereka yang menjadi para pembacking dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, kita mungkin nanti akan style ya Mas Hersu, dan ini seru sekali di Komisi 3 kemarin karena Kapolda dari Nusa Tenggara Timur yaitu Pak Daniel Silitonga itu kemudian diundang untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 3. Ini antara lain juga atas dorongan dari tim dari Saras itu, begitu juga dengan Romo Paskalis itu adalah nasihat hukum dari Rudy Soik yang dia adalah juga ketua harian dari Jarnas anti TPPO tersebut. Nah, sebelum kita setel, mungkin kita beritahu dulu Mas Hersu apa yang terjadi ini sekedar apa namanya ringkasan apa yang terjadi kemarin di sana. Kita bisa melihat bahwa Daniel Silitonga ini, kalau kita melihat dia baru menjabat itu bulan Desember 2023. Sementara aktivitas dari Rudy Soik ini sudah bertahun-tahun begitu ya. Ini kita bisa tahu juga dari kesaksian Benny Kaharman, anggota Komisi 3 dari Demokrat. Dia mengatakan bahwa 15 tahun lalu, kalau Anda ingat, dia berkata begitu kepada Rudy Soik yang kemarin juga hadir di ruang Komisi 3. Anda ingat, 15 tahun yang lalu saya mendatangi Anda di penjara. Anda dibui ketika itu. Jadi Kasus rupanya TPPO 15 juga tahun ya yang Mbak lalu, ya? Kasus kasus TPPO. TPPO 15 tahun yang lalu begitu. Iya, iya, ini memang Jadi polisi karena kasus pejuang ini ya Mbak ya, polisi pejuang lah Rudy Soik ini ya. iya. Jadi memang kalau di daerah itu kan kita suka ada
apa ya, aparat penegak hukum itu yang memang dipindahkan dari daerah ke daerah apa dan sebagainya. Tapi memang ada yang APH atau misalnya dalam hal ini polisi yang mereka memang putra daerah, Mas Hersu. Nah, putra daerah ini kan mereka tahu betul apa yang dihadapi oleh saudara-saudaranya di situ, bagaimana kemiskinan di situ, dia lahir di situ, dia tumbuh di situ. Ini kebetulan berasal dari Belu nih si Rudy Soik ini begitu, dan itu salah satu kantong kemiskinan yang ada di sana. Kita tahu misionaris apa segala macam dulu ya dari sejak zaman kita masih wartawan muda itu di situ begitu banyak Ya. sekali diterjunkan di situ. Jadi memang dia berjuang untuk NTT kalau kita melihatnya demikian. Dan ada lagi kalau menurut Teni Kaharman ini Bapak Kapolda ini mendapatkan laporan yang salah dari anak buahnya begitu. Jadi ini ya salah satu kondisi yang memalukan begitu bahwa dia mendapatkan laporan yang salah sehingga bersikap salah. Kurang lebih demikian. Karena itu bisa dilihat dari dia membiarkan Rudy Soik ini menghadapi sendiri sidangnya dan kemudian hanya lewat etik itu saja dia kemudian di PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Salah satunya alasan tidak terlalu disinggung soal BBM itu justru Mas Hersu, dan pelaku mafia BBM-nya juga tidak dikejar. Justru yang menjadi alasan kenapa dia dipecat seperti misalnya pada waktu dia jam kerja dia pergi karaoke bersama teman-temannya yang polisi, ada perempuan polisi juga di situ. Jadi seolah-olah seperti kalau menurut Rodi Soik itu dia difitnah begitu. Padahal itu di situ dia sedang menunggu sebuah proses yang kemudian adalah diceritakan itu oleh Romo Paskalis, kita nanti bisa mendengarkan. Dan juga yang lain-lain seperti misalnya yang menarik adalah Nasir Jamil ini dari PKS, dia mengatakan soal bahwa ikan itu membusuk dari kepalanya. Dan itu pernah dikatakan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia mengatakan ikan membusuk dari kepalanya. Ini kan artinya kalau ini terjadi di NTT, siapa yang busuk lebih dulu? Nah, Rodi Soik juga melaporkan atasannya, begitu Mas Herusu, yang kemudian membuat fitnah terhadap dirinya tersebut. Dan Prabowo juga pernah mengatakan itu soal ikan membusuk dari kepalanya. Jadi ya memang ini seperti dikatakan oleh polisi dan terjadi di kepolisian itu sendiri begitu. Yang lain-lain mungkin ada banyak ya Mas itu ada Pak Rikwanto juga mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Jenderal Polisi juga, Irjen dia, yang dia juga mengingatkan kepada Kapolda begitu ya bahwa mungkin lebih bijaksana dalam hal ini karena memang seringkali laporan itu kan tidak sesuai dengan adanya kondisi di lapangan begitu Mas Hersu. Jadi ini PR besar kepada Kapolda, apalagi kemudian Saraswati dia mengatakan ini kan mendapatkan banding ya, Rudy Soik ini masih mendapatkan kesempatan untuk banding di mana ada masa 30 hari dan kemudian persidangan 30 hari lagi begitu, tapi Saraswati jauh-jauh hari kemarin dia mengatakan bahwa kalau seandainya nanti masih ketidakadilan itu masih terjadi, maka dia sudah siap untuk melaporkannya langsung kepada presiden. Ya, kita tahu presiden itu adalah pamannya sendiri. Kurang lebih demikian, Mas Heru. tinggal ketuk pintunya aja dan dia bisa lapor gitu ya. Siap-siap, ini seneng saya ada begini, baru mentok nih para mafia. Selama ini kan kita kalau ngelawan mafia itu, aduh namanya juga mafia ya Mbak, itu dia punya jaringan di mana-mana dan kayaknya kita nggak bakal ngelawan sama mereka. Tapi sekarang ini baru ketemu batunya dia menghadapi Rudy Soik. Tapi walaupun saya sih udah bisa menduga, dipastikan ini Rudy Soik pasti akan dianulir lah keputusannya gitu. Tapi ya situasinya itu kan nggak berubah aja, perubahan parsial itu karena namanya mafia, ya berat dia untuk tetap kembali ke lingkungan itu, ya saya kira berat gitu. Oke, Mbak. Ya, ini lagi Mas Hersu ya. Situasi seperti ini kan terjadi di tingkat atas, di tingkat para jenderal. Kita bisa melihat kemarin kasusnya Verdi Sambo dan juga kasus-kasus yang lain begitu kan, Iya. jenderal narkoba ada yang mendapatkan julukan seperti itu. Dan ini terjadi ditiru begitu ya, kriminalisasi seperti ini ditiru sampai ke tingkat bawah begitu. Korbannya bisa jadi temannya, teman saja tidak berkutik seperti Rudy Soik. Apalagi ketika yang dilakukan yang kasus di guru honorer di Konawe Utara itu Mas Hersu yang Iya, dilakukan juga dipanggil juga ya Sulawesi, Kapolda Sulteng juga dipanggil ya sama Komisi 3 ya. betul, itu kita melihatnya kok bisa ya seperti itu seorang yang dididik dengan pendidikan untuk membuat keadilan itu nyata untuk
menegakkan hukum, tapi dia malah menjadi perusuh sendiri. Dia justru membengkok-bengkokkan hukum, dia justru mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Yes. Saya rasa yang seperti ini hukumannya ya tidak hanya kemudian Rudy Soik gitu ya, Rudy Soik atau yang terjadi di Konawe Utara itu tidak hanya si korban itu dipulihkan, kembali ke pekerjaannya apa dan sebagainya, tapi ini harus si pelakunya ini harus diproses juga. Dan kalau seorang penegak hukum, saya rasa hukumannya seharusnya tidak hanya 2 kali Lebih kalau seandainya itu dilakukan oleh berat, orang ya. biasa, harusnya berkali-kali begitu ya Mas Yes. Ensu. Oke, Mbak Gi. Iya, jadi ini ada beberapa kutipan dari penjelasan baik dari Kapolda, baik dari Romo Pascal, baik dari Saraswati dan sebagainya. Kita gabung saja supaya pemirsa Off the Record bisa melihat apa yang terjadi kemarin. Yes. Tentu kita pilah mana saja yang perlu-perlu, tapi konteksnya seperti yang kita jelaskan tadi ya Mas Ersu. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama 3 hari dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena tidak masuk dinas selama 3 hari berturut-turut dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini, melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudy Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, 4 terduga pelanggar, 3 orang menerima dengan baik, atasannya dan 2 polwan kami sudah selesai melaksanakan tugas. Dan 4-empatnya mereka sama-sama dihukum, tapi yang satu tidak menerima dan selalu membantah, selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ibda Rudy Soik sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO, dan sebagai macam. Kami hadirkan di sini Dirkrim Dirkrim Sus yang pernah menjadi atasannya, dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior, yang 30 tahun berdinas di Polda NTT, yang tahu persis siapa Ibda Rudy Soik. Termasuk atasannya Kasat Reskrim yang sama-sama ikut OTT, yang di OTT. Mengakui bahwa itu perbuatan salah. Tetapi Ibda Rudy Soik sama sekali melawan, bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang sudah diinisiatif didirikan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di tahun 2018. Sekarang kami sudah memiliki 30 anggota organisasi, NGOs, civil societies, dan juga individu-individu yang fokus untuk melawan perdagangan orang yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Saya tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti saya akan serahkan kepada rekan saya yang merupakan Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudy Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Karena penting untuk konteks ini. Yang pertama,
saya mohon izin juga kepada yang saya hormati tentunya jajaran dari Polda NTT. Izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal, tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudi Soek. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya ini sebenarnya sebagai aktivis anti perdagangan orang sebelum saya menjadi anggota DPR. Karena saya mendirikan Yayasan Parinama Asta dari tahun 2012. Saya menjadi anggota DPR RI pertama kali 2014. Saya memulai perjuangan melawan perdagangan orang dari tahun 2009. Di tahun 2018 waktu saya menginisiatif untuk mendirikan Jaringan Nasional Anti TPPO, saya bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Romo Pascal. Di samping saya, ketua harian kami adalah Romo Krisantus Pascalis Saturnus. Tahun lalu, beliau yang saya yakin di Komisi 3 yang adalah incumbent petahana sudah sangat mengenal nama beliau. Karena beliau adalah tokoh anti perdagangan orang yang waktu itu juga harus berhadapan dengan oknum dan sindikat. Dan beliau juga mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa dan akhirnya didengar oleh waktu itu Menko Polhukam saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini juga bersama dengan yang bersangkutan langsung selain dari Romo Pascal ada Ibda Rudi Soek yang duduk di sebelah kanan bersama dengan istri beliau dan juga tim advokasi dan izin juga ada di balkon yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ada tokoh-tokoh juga yang sudah mengenal Saudara Rudi Soek sudah bertahun-tahun juga dan bersama-sama melawan sindikat-sindikat yang ada di NTT dan di dunia ini, tapi terutama saya mau meng-highlight ada Suster Lauren dan Pendeta Emi Sahertian. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai suster dan pendeta kargo. Karena yang setiap hari, setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir setiap tahun ratusan jenazah warga negara Indonesia, warga NTT mereka terima. Dan mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian jika kapanpun Bapak Ibu memerlukan sebagai tokoh-tokoh yang memang dihormati dan sudah sangat mengenal dengan Saudara Rudi Soek. Izin pimpinan sedikit background karena awalnya jujur saya tidak mau mengangkat ini ke publik waktu masih persoalan demosi, dimutasi ke Papua dan seterusnya. Tapi pada saat sudah ada penjatuhan hukuman pemberhentian secara tidak hormat dengan landasan-landasan yang kami siap untuk memberikan penjelasan, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3 yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Nah, kronologi ini dimulai dari tanggal 15 Juni 2024 ketika pada saat itu Saudara Ibda Rudi Soek bersama dengan AKP Yohanes Wardi, Kasat Serser Polresta Kupang Kota, menghadap ke Polresta Kota Kupang, Kombes Pol Adinan Manurung dan menyampaikan informasi terkait kelangkaan minyak subsidi jenis solar untuk nelayan Nusa Tenggara Timur. Nah, waktu itu Kapolres Kota Kupang mengeluarkan sprint, nomor sprintnya tercatat di situ, dan kemudian memerintahkan untuk mencari tahu dan mengumpulkan bahan keterangan yang sesuai dengan tujuan penyelidikan dimaksud. Itu kita punya juga bukti sprint itu. Nah, kemudian dari tanggal 15 Juni
Lalu berlanjut ke tanggal 22 Juni 2024. Waktu itu sekitar pukul 16, Saudara Rudi Soik, menurut pengakuan beliau, didatangi di rumahnya oleh oknum aparat bernama Ida Ikram, anggota kriminal khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Krimsus Polda NTT, yang berdinas pada Subdit 4 yang menangani kejahatan BBM, dan beliau menyampaikan dalam percakapan kepada Bang Rudi, Saudara Rudi waktu itu, jika abang mengungkap kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang, maka akan berdampak kepada Krimsus Polda NTT. Lalu sekira pukul 18 WITA, Saudara Rudi Soik bersama dengan AKP Yohanes Wardi menghadap Kapolresta Kombes Pol Ardinan Manurung di Bandara Udara El Tari Kupang dan menyampaikan informasi terkait kedatangan anggota tadi. Dan oleh Kapolresta menyampaikan kepada Saudara Rudi bahwa Saudara Rudi tindak lanjuti penyelidikan, jika Direktur di Krimsus menghubungi, itu urusan saya untuk menjelaskan, kamu tegak lurus. Nah, oleh karena itu kemudian pada kurang lebih 52 menit kemudian, Saudara Rudi Soik memberikan perintah kepada jajaran Jatantras Polres Kupang Kota dalam grup WA dengan kata, Kapolresta perintahkan untuk ratakan BBM ilegal dalam kota Kupang. Nah, lanjut tanggal 24 Juni 2024, lalu ada sprint tugas diajukan karena ada beberapa personil yang mutasi, tadi Polda juga sempat menyinggung itu. Lalu sekitar jam 21.22 WITA, Saudara Rudi Soik memberikan perintah lewat WA grup Jatantras. Ini ada semua, screenshotnya semua kita sudah siapkan, yang mana dalam surat menegaskan bahwa nama-nama dalam surat perintah tugas itu untuk esok bergerak dengan Saudara Rudi Soik untuk menyikat semua minyak ilegal dimanapun harus ditangkap, siapapun mafianya ditangkap, kurang lebih seperti itu. Lalu 25 Juni 2024, sekira pukul 9 pagi, 3 anggota Reskrim Polres Kota Kupang, Saudara Ibnu, Ramli, Johannes Busa menghadap dan melaporkan kepada Saudara Ibda Rudi Soik bahwa residivis BBM bernama Ahmad Ansar sudah mulai main minyak dengan modus menggunakan barcode nelayan. Nah, sekira pukul 12.40 WITA, Saudara Ibda Rudi Soik memimpin 11 anggota untuk bergerak ke tempat penampungan minyak subsidi milik Ahmad Ansar di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tetapi dalam perjalanan, Saudara Ibda Rudi Soik mendapat informasi bahwa Ahmad Ansar sudah menyetorkan uang koordinasi kepada oknum anggota Reskrim Polresta Kupang Kota sejumlah 4 juta rupiah. Dan karena itu Saudara Rudi Soik meminta anggota untuk menepi di sebuah restoran terdekat dengan Polda NTT, yaitu Restoran MP Masterpiece, dengan maksud untuk melakukan konfirmasi kepada Kasat Serse AKP Yohanes Wardi, apakah beliau mendapatkan uang koordinasi dari Ahmad Ansar atau tidak. Saat itu Saudara Rudi Soik menghubungi Kasat Reserse dan menanyakan terkait informasi setoran uang 4 juta tersebut, dan Kasat Reserse AKP Yohanes Wardi menjelaskan kepada Saudara Ibda Rudi Soik tidak ada uang itu, dan mengatakan kepada Saudara Ibda Rudi Soik, nanti tunggu di situ, kita makan siang bersama anggota baru bahas sekalian soal ini. Nah, saat menunggu itu, Aibtu Ibnu Sanda menyampaikan kepada Saudara Ibda Rudi Soik, Komandan tunggu Pak Kasat di sini saja biar saya pimpin anggota ke tempat penampungan minyak milik Ahmad. Dan saat itu Rudi Soik menjawab, ya, sudah pimpin anggota saya standby di sini menunggu Kasat. Nanti kembali dari tempat Ahmad baru kita makan di sini. Lanjut, setelah anggota bergerak ke tempatnya Ahmad Ansar, Saudara Ibda Rudi Soik berjalan masuk ke ruangan tunggu restoran Masterpiece. Dan karena menunggu cukup lama, Kasat datang dan anggota kembali dari lokasi penampungan milik Ahmad Ansar. Agak lama, maka Saudara Rudi Soik membuka HP dan melihat story di WA yang di situ Saudara Ibda Rudi Soik melihat HP junior beliau aktif yang disebutkan tadi. Lalu beliau coba menghubungi 2 orang junior Polwan yang bertugas di Polda NTT dan menyampaikan, kakak ada makan di restoran Masterpiece, kalau mau gabung nanti silakan merapat. Lalu kedua Polwan menjawab, oke kakak, kami merapat, tapi kami tidak bisa lama karena mau antar anak les dengan waktu yang bersamaan. Lalu Kasat Reserse mereka masuk sama-sama ke restoran itu dan masuk ke ruangan VIP dan mencicipi makanan yang dihidangkan di meja ruangan VIP. Melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ibda Rudi Soik secara terstruktur, masif dan sistematis oleh oknum polisi
yang mengatasnamakan Polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyelundupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua, menurut kami adanya perampasan hak ekonomi kerakyatan, hak atas BBM subsidi, yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya, tindak pidana perdagangan orang yang disebut oleh pimpinan kami tadi, kemiskinan yang meningkat di mana-mana, dan ada indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian di situ. Yang ketiga, kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat, peradilan etik terhadap Ibda Rudi Soik SH dan putusan PTDH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di Kota Kupang. Ya. Mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudi Soiknya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik SH telah mengancam human security keluarganya, ya, ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone, penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya, pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan, orang tua, mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membututi, menghentikan, dan memeriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut. Ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin. Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan. Karena itu kami mendesak agar Polda NTT dibersihkan dari aparat yang terindikasi terlibat atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun atau mafia BBM bersubsidi, yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkup Polda NTT, Kapolda, Dikrimsus, Kabid Propam, dan Kabid Humas yang dengan gegabah telah mengalihkan upaya pemberantasan mafia BBM ke dramatisasi kasus Rudi Soik. Yang berikut, membatalkan putusan Komisi Kode Etik Polda NTT, dan yang terakhir untuk melanjutkan proses penyelidikan dengan dugaan mafia BBM di Kota Kupang, maka terhadap Ibda Rudi Soik SH dan seluruh tim, semua anggotanya yang 11 orang itu, yang dimutasi akibat dari disangkut pautkan dengan kasus polis lain, dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat satu kasus terhadap satu orang polisi yang kami kenal sudah sangat memperjuangkan nasib masyarakat kecil dan orang banyak, termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang yang beliau ikut untuk ungkap di NTT. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat, karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrieda Soik, yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudi Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu, dan itu kenapa kami mengenal beliau baik, dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat, tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Ya, jadi ini mohon izin, laporan langsung dari masyarakat. Oke, memang memprihatinkan situasinya, tapi kita punya harapan ya di situ, walaupun sebenarnya ini parsial ya, bukan kebijakan. Kita kan pengennya kayak gini, ini sistemik kan sebenarnya Mbak Agi ya. Jadi kalau yang kasus-kasus semacam ini, oke, kebetulan kita beruntung di situ karena ada Saras nih ya, putra ponakannya Pak Prabowo yang aktivis juga. Lalu kasus lain yang orang yang kemudian tidak ada yang punya akses kepada kekuasaan kan berat situasinya semacam ini. Jadi PR dari pemerintahan sekarang berat itu karena memang kerusakannya sudah sangat sistemik di bangsa ini. Jadi
mulainya seperti benang kusut gitu. Kalau saya sih kalau biasanya pusing saya sama benang kusut, saya potong aja pakai gunting bagian-bagian yang udah kusut, yang bagian kusut itu dibuang aja gitu ya. Betul, buang Ya, saja. yes, oke. Ya, Iya. ya kita mau pamit Mbak Agi ya, sampai ketemu lagi insya Allah. Saya Ersubun Arif, Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap 0%. semangat. Yes, salam Wassalamualaikum akal sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.